Hai, ketemu lagi dengan Al di sini. Ya, kita akan bahas sesi MotoGP hari pertama melalui data. Kita akan coba analisis lap time-nya masing-masing. Kita lihat dulu dari data yang akan dihasilkan oleh MotoGP, terus kita coba lanjut di Moto2 dan juga Moto3 untuk hari pertama. Oke, sesi kali ini dipuncaki oleh Alex Marquez 129,020 cepat. Kalau kita tahu tahun lalu Q2 kualifikasi kemarin tahun lalu itu 128,7, jadi 0,3 sekon dari all time record. Amazing. Kayaknya tahun ini nanti akan pecah lifetime itu, jadi ini sangat menyenangkan nanti untuk kita ikuti di sesi selanjutnya gitu. Diikuti oleh kakaknya Marc Marquez, kemudian lanjut sama Pedro KTM pertama, Marco Bezzecchi Aprilia, Franco Morbidelli Ducati, Joan Mir ini mengejutkan sih sebenarnya Honda, dan selanjutnya Raul Fernandez ini juga mengejutkan. Dua motor Trackhouse ada di top end, yang 25 Raul Fernandez dan nomor 79 Ai Ogura. Yamaha nyempil di situ, Quartararo, yang terakhir Johan Zarco yang hampir aja digeser oleh Bagnaia kalau nggak ada drama dengan Morbidelli kemarin. Oke, selanjutnya untuk nomor 11 ada Vinales yang hampir saja masuk top 10 kemarin juga sedikit selisih sedikit sekali dengan Juan Zarco. Ini 0,08. Kemudian Brad Binder, Factory KTM, Bagnaia yang kemarin ada masalah satu kali lap time-nya dihapus karena ada miss dari Dorna, dari steward ya. Steward yang baru, Simon Cravar yang menggantikan Freddy Spencer. Miss-nya itu adalah human error dari petugas pengibar bendera. Jadi karena benderanya itu sebenarnya nggak ada crash, tapi di situ tiba-tiba ada crash. Tiba-tiba benderanya berkibar gitu. Jadi rider itu lap time-nya dihapus. Dan karena benderanya nyala, terus Bagnaia ngeyel, tetap cari lap time, maka itu jadi masalah buat steward. Itu nggak boleh. Jadi walaupun sebenarnya Bagnaia tahu kalau di situ nggak ada crash, tetapi ketika bendera kuning itu dikibarkan, semua rider harus menurunkan kecepatannya. Habis itu dilanjutkan sama Jack Miller, habis itu Fabio Di Gia, Luca Marini dari Honda, Alex Rins Yamaha, Miguel Bastianini, dan yang terakhir adalah eh, Fermin, Chantra, dan Savadori. Yang nggak unik Fermin sih ini. Dia kenapa kok sampai di belakang banget? Kalau untuk Chantra dan Savadori memang kalau Savadori bukan full time rider untuk aktif ya, jadi untuk membalap terus di setiap race. Kalau Samkia Chantra memang apa namanya perlu adaptasi lebih lanjut. Tapi kalau dari sesi pagi Chandra cukup baik gitu. 1:30.286. Ini adalah time attack. Time attack itu sebenarnya nggak terlalu penting untuk tahu nanti di race. Tapi kalau ini cukup penting karena ini adalah salah satu langkah untuk masuk Q2. Bila kalian rider di sini sudah nyampe di 10 besar, kemungkinan masuk Q2-nya akan tinggi gitu. Tapi masih ada sesi free practice pagi, nanti bisa nutup itu practice 2, habis itu Q1 dan Q2. Dari kalau di free practice pagi dan P2 nanti bisa nyempil combined lap time-nya nanti bisa nyempil di situ, nanti bisa masuk Q2 langsung. Jadi ini harus tetap dipertahankan dari setiap rider karena selisih dari peringkat 1 ke 10 itu hanya 0,6. Jadi bisa saja nyempil dan MotoGP sekarang tuh benar-benar sangat-sangat ketat. Oke, kita lihat di sebelah kanan ini juga melihat hasil yang tadi ya. Ini lebih jelas lagi. Jadi apa namanya? Kita bisa tahu juga bagaimana top speed-nya masing-masing. Ini cukup kecil ya, ini karena filenya.
benar-benar dikompres banget. Kemudian Pedro Acosta, habis itu ini kelihatan dari sini ya, nanti kita akan coba cek satu-satu. Kalau dari top speed yang paling cepat itu Brinder, Bezzecchi, cuman top speednya pada rata-ratanya pada diturunkan. Kalau sebelumnya di sesi free practice 1 ada yang nyampe 339 itu kan 339,6 kalau nggak salah, nanti kita coba cek di free practice 1 ini free practice 1 ya ada 339,6. Kalau sekarang hampir semua rider nggak nyampe nyentuh ke situ, maksimal ada 338,5. Jadi eh, mentoknya di sana. Cuman agak trikinya juga di Buriram karena dia sensornya adalah bukan ambil dari telemetri tapi dari speed trap ya. Jadi ngambil ngambil datanya dari speed trap sehingga top speed ini tidak jelas apakah dia nanti di late breakingnya dia masih ada top speed atau enggak. Tempat top speednya kan beda-beda kemungkinan setiap setiap motor. Kalau saya sih lebih bagus kalau dia pakai data telemetri, terus kalau telemetrinya nyentuh di situ nanti ke record gitu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya gitu. Itu jauh lebih baik. Oke, habis itu kita coba analisis secara kronologis ya. Ini semuanya kalau kita lihat di praktis itu kalau kita lihat semuanya hanya cari lap time. Jadi kalau kamu lihat data dari sini, nah, kita lihat datanya ya. Hampir semuanya pakai 3 kali. Ini coba 3 kali, 2 kali, kemudian 1 kali. Ini menunjukkan kalau di mereka itu hanya cari lap time. Ini juga sama. Ini testing doang. Ini testing untuk cari lap time. Nih setup 1 cocok nggak nih? Setup 2, setup 3 gitu kan. Nanti dia coba untuk cari lap time. Marquez juga sama. Cuman di Marquez ini kayaknya nggak tahu mereka dia itu pakai lap time apa pakai race pace. Karena coba kamu lihat rata 29-nya banyak banget. Nih, punyanya Marquez tuh 29-nya banyak banget. Ini ngeri ini dia. Terus Acosta, Acosta juga bagus. Dia fokus ke lap time, fokus ke time attack ya. Bezzecchi juga sama. Dia ada di maksimal di sini. Tapi kalau kalian kita lihat, dia itu sulit untuk nyentuh 1,29. Benar-benar harus di push banget baru dia dapat. Kalau di Acosta ini baru dapatnya di sini ketika dia pakai slick soft. Jadi kelihatan kalau kalian lihat kalau pakai soft mereka tuh cari lap time gitu. Ini soft, terus ini juga soft. Jadi semuanya tuh cari lap time. Ini dia pakai slick medium, baru slick softnya dia. Oh dia pakai hard buat cari lap time. Ini juga sama. Coba ban juga, tapi dia lap time-nya pakai soft. Ini cari time attack. Uh, Kalau Morbidelli seperti biasa, Morbidelli itu tidak konsisten. Dan kalau kamu lihat ininya apa namanya datanya, dia tuh nggak konsisten di setiap garis. Gitu. Jadi di setiap lap-time tuh nggak konsisten. Tapi kalau kamu lihat Marquez, ngerti itu. Juan Mir, wah bagus nih Juan Mir nih, time attack nih. Nih pakai soft soft, ini pakai hard soft, ini pakai hard sama soft. Oke, Raul, lumayan banyak sekali gagal gagal pakai mungkin kurang feelingnya kurang jadi dia nggak berhasil dapat ini nggak dilanjutin di delete kayaknya. Kemudian Quartararo mantap Quartararo 30 mirip sama Bezzecchi. Ogura agak kurang jadi hanya di soft ini doang ketika dia pakai hard itu masih kurang. Kemudian Zarco
Pakai hard dia 31, 30,5, 30. Finales kalau pakai hard 31. Wah, tidak. Wah, benar-benar nggak stabil nih Finales. 36, 30, 34, 37. Benar-benar masih adaptasi, binder, udah rata ya 30, 30, 30, 31, 32. Kalau pakai hard dia jelek. Hard, hard medium nih. Kalau dia dari new tire-nya itu jelek malah. Tapi kalau sorry, kalau di new tire yang bagus, kalau udah sampai 8 lap, ininya jelek, jelek banget. Jadi dia coba respace di sini ya, sedikit respace di sini panjang. Kalau ininya panjang, jadi dia nyoba simulasi race. Nyoba simulasi race. Kalau dia mulai dari ban yang agak lama, dia dapatnya 131 rata-ratanya. Maknanya hard soft semuanya aku coba pakai hard soft. Space-nya lumayan 130. Coba kita bandingkan dengan punyanya Alex ya. Alex ini kalau pak oh ini Alex pakai soft semua terus. Ini bener si Marquez juga soft terus. Mungkin nyoba seberapa lama. Oh enggak, ini ada dia pakai hard di sini. Ini soft, ada hard di sini. Wah, 29 dong kalau pakai hard. Dan dia kalau pakai 7 lap masih 29. Luar biasa. Bapak. Bapak tua. Terus Jack Miller kalau pakai hard dia jelek sih. Ini hard jelek. Di Gia hardnya juga jelek. 131, 131. Marini kurang tahu nih ya di Gia ini confidence-nya kayaknya lagi turun. Ini harus diperbaiki sih di Gia itu. Karena apa ya dari free practice 1 dan free practice dan practice ini di Gia itu kurang kurang bagus banget. Terus Luca Marini, race pace dia coba pakai hard sama medium, ketemu 130,4. Di lap 8 juga sama, masih bagus. Kemudian dia coba time attack, dapat 1,29, masih kurang. Alex Rins, hard sama soft, space-nya ngeri. Jelek sih, 131. Ini kayaknya respect buat peringkat 15-16 nih. Kalau nggak diperbaiki. Miguel sama. Ini jauh lebih parah kalau Miguel. Ini 131, 131,02, 131,07. Jadi, oh lebih bagus Miguel sedikit ya. Terus dia masih belum coba soft tapi pakai hard soft tapi didapat 129. Apakah dia mungkin feelingnya lebih dapat pakai itu? Saya kurang tahu. Terus ini dia Bastian ini 131. Habis itu Vermin. Kalau dari segi hard soft, ban hard soft atau coba pakai apa namanya? Respace dia 130, 31, 130 masih belum terlalu konsisten. Cuman ini indikasi yang bagus nanti kalau di race. Habis itu, ini juga masih belum coba soft. Ban soft dia masih bisa coba mungkin besok. Karena cuacanya kalau di Buriram sekarang lagi panas banget. Cantra masih 131,1, 131,36. Ini masih belum sih. Cantra masih mungkin agak sulit untuk bisa di atas. Savandori karena dia test rider jadi jauh 132 untuk race pace-nya. Kalau kita lihat di free practice, apakah dia juga cari race pace? Ya, mereka coba beberapa kombinasi ban. Di sini, kalau Mark Marquez dia pakai eh, ban yang soft ya, jadi ban yang hard sama medium dia coba pakai dan hasilnya lumayan. Dia pakai 11 lap
dan itu hasilnya udah bagus. Mungkin karena sudah tes kemarin ya, jadi tes buriram di awal, jadi mereka coba langsung, oh pakai ban ini, udah gitu. Jadi nggak terlalu banyak ambil resiko untuk menguji ban. Jadi polanya kalau tadi kita lihat di praktis, Marquez itu langsung pakai banyak soft, cuman nyoba satu kombinasi hard sama soft. Kalau di free practice, mereka coba pakai hard sama medium. Jadi kemungkinan waktu race ntar dari minggu nanti kemungkinan sih pakai antara depan hard, belakangnya mungkin medium. Nah, kita lihat nanti di selanjutnya di hari besok, hari ini, hari Sabtu ya, di hari Sabtu. Terus Morbidelli gitu kita lihat mereka dia coba soft sama medium, terus lihat seberapa degradasi softnya. Kalau kita lihat degradasi softnya parah, parah sih 133. Kalau lihat di Marquez kan pakai hard. Kalau hard lebih awet, cuman Marquez bisa push banget di sini. Hard di awal dan dia di lap ke-6 udah 129 itu ngeri sih space-nya. Terus kalau si Quartararo dia coba pakai soft, di situ Miller, itu pakai pakai Jack Miller ini pakai soft sama medium ya seperti ini. Kemudian habis itu ada Bezeki, Bezeki dia itu pakai eh, soft medium juga dan wah bagus nih. Dia nggak terlalu di grade, bagus jaga ban. Jadi di grade-nya kalau kita lihat dari lap ke-14 dia masih 130 130. Jadi ini masih bagus soft nih. Aprilia cukup awet membawa ban. Gitu ya, soft sama medium. Terus AI dia pakai hard sama medium. Ini ban belakangnya pada semuanya pada medium. Kemungkinan besar nanti medium semua. Alex, AI tadi mana? AI soft sama medium juga, dia masih bagus. Kemudian dia coba juga hard, medium. Ini pakai ban baru ya, kalau ini 10 lap. Habis itu Alex, dia pakai hard medium sama kayak kakaknya. Di lap ke-14 masih lumayan. 130 kalau kita bandingkan dengan basic tadi. Ini 130,6, 23 race, dari 23 lap. Jadi kemungkinan race nanti ada yang pakai hard, macam-macam frontnya nanti. Kalau bagian belakangnya kayaknya hampir semua itu pakai medium, medium tire gitu. Oke, ini finales parah race-nya itu susah finales. Miguel ini juga susah untuk race-nya. Bagnaia, Naya masih banyak struggle ya di sini. Ada beberapa tempat ya kalau kalau melihatnya di sini tuh jelek banget. 140 mungkin miss di beberapa poin. Ya di 137, 134 ini juga kayaknya akan miss di beberapa poin. Tapi secara keseluruhan dia itu lumayan 130, 130, 133 dan masih jadi panutan. Cuman kayaknya di hari Sabtu ini mungkin akan kelihatan hasil yang berbeda di nantinya gitu. Terus Johan Zarco itu gimana nih Johan Zarco? 130, 133. Kemudian Luka Marini. Wah, ini juga susah masih. Juan Mir,
Oke, lumayan, lumayan pakai soft medium. Kemarin ini belum nyoba sampai 20-an lap. Cermin belum terlalu konsisten, masih ada yang 134, 138, tapi kayaknya tetap akan bagus kalau Ducati. Alex Rins kurang race pace-nya, tidak konsisten sama sekali. Acosta nyoba pakai hard sama soft. Mungkin coba cari degradasi ban belakang. Memang kalau dia lihat pakai soft, ini banyak yang 131. Kalau Cantra, berantakan. Cantra masih belum. Kalau udah benar-benar siap tuh kelihatan dia udah sampai 25 lap. Jadi rider yang benar-benar siap itu biasanya rata-rata sudah sampai 25 lap. Contoh kayak Brad ini dia udah siap. Dia coba pakai soft-soft. Mungkin KTM mau nyoba pakai soft. Tapi kalau yang belum siap itu rata-rata masih belasan. Kemudian untuk Bastian ini belum. Raul juga belum. 131 overall. Savandori 132. Oke. Jadi gimana nanti untuk sprint besok karena kemungkinan coveran analisis saya nggak bisa nyampe di sprint. Jadi kalau sprint besok kemungkinan tidak akan beda jauh dengan praktis ya. Mungkin uh, Bagnaia yang akan sedikit nyempil. Dan kalau dari kebiasaannya di Bagnaia itu di hari Sabtu itu bagus, mulai bagus. Baru di hari Minggu itu mulai bagus banget. Jadi kemungkinan juara sprint besok antara dua, mungkin Mark atau Alex. Bagnaia agak sulit untuk sprint besok. Dan Bezzecchi Acosta mungkin akan sedikit memberikan gangguan. Gitu. Oke, kita lanjut ke Moto2. Di Moto2 ada Diogo Moreira, habis itu Manu Gonzalez, Dennis Oncu, Aji. Wow, ini dari negara kita. Wow, keren. Aji bisa sampai P4 di praktis. Nih, hari pertama. Jorge Navarro, Marcos Ramirez, Sigurdsson, Albert Arenas, Senagius, Alonso Lopez, habis itu Canet, Izan Guevara, Philip Salah, Mari Baltus, Darin Binder, Viati, Holgado, Sasaki, Roberts, Arbolino, Alonso, Zonta, Van de Goldberg, Ivan Ortola, Yuki Kuni, Adrian Huertas, Colin Veyer, Alex Estrik, Oscar Gutierrez. Oke, itu ya. Jadi itu Moto2. Kalau di Moto2 seperti itu kita coba cek mungkin dari praktis. Praktis dulu. Coba mereka pakai. Oh iya betul. Di respect kita analisis setelah itu. Diego Moreira dia sampai respect 35,0. Manu Bonares sudah dapat di menit di lap ketiga. Jadi bagus banget. Aji ini kayaknya nanti di respect agak agak jelek Aji. Ini 145, 136 tidak konsisten. Jadi untuk respect-nya Aji nanti akan tidak terlalu bagus. Tetapi dia dapat di sini. Ini sebenarnya Aji itu punya uh, apa ya talent yang mungkin bisa dikembangkan lagi. Jadi masih butuh waktu untuk uh, bisa sampai masuk ke 15 atau 10 besar nanti di klasmen. Jadi memang harus benar-benar kita dukung agar bisa tetap bisa ada di Moto2 biar bisa kompetitif. Oncu, oh iya bagus Oncu 135 137 rata. Kalau Navarro lumayan bagus. Ramirez, Jack Dixon, ya coba pakai. Oh ini di sini nggak kelihatan bannya apa ya? Beda kayak di MotoGP. Kalau di MotoGP kelihatan dia pakai ban apa, kita jadi bisa tahu. Oh ini itu dia cari race pace atau cari eh time attack nih. Jadi bisa ngerti. Ini lumayan bagus Dixon. Dan agak sulitnya untuk Moto2 dan Moto3 itu mereka itu sangat dekat.
sehingga kita bisa sehingga akan sangat sulit untuk menentukan siapa nanti yang menang gitu. Kanet, wah bagus nih Kanet, wah kan banget. Oh, ini calon menang nanti. Kemudian nih Zan kurang. Jadi terus Philip Salak nih lumayan ya. Cuman belum. Barry Baltus, ini konsisten banget. Barry Baltus. Darin tidak. Vietti cukup konsisten. Denny Holgado tahun lalu cukup kompetitif. Belum. Ayumu Sasaki belum. Joe Robert tahun lalu yang juga cukup bagus juga masih kurang. Arbolino 136 belum. David Alonso juara Moto3. Oke, 136, 136, 135. Ini nanti mungkin nyempil. Zonta belum. Ivan Ortola ini nyempil mungkin. Adrian Huertas, Vicky Kuni ini jauh. 137 atau 36 agak jauh. Dan Huertas juga jauh. Colin Fayer ini perlu perbaikan besok sih. Alex Expert juga belum. Gutierrez juga belum. Oke. Moto2 mungkin cepat saja. Oke, kita lihat juga di sini Oncu lumayan di hari pertama cuma 136 135. Manu ini bagus hari pertama. Diego Morera di paginya lumayan. Daniel Bolino belum. Dick Dixon lumayan. Salak belum. Agius belum terlalu bagus. Kanet Guevara lumayan. Kanet ini di pagi kurang, tapi di sore itu dia benar-benar ngeri. Kalau kamu mau lihat space-nya dia tuh 35, 36, 35, 36, 35, 36. Konsisten. Ini agak ngeri nanti besok ya. Alonso Lopez belum. Lombek Arenas belum. Vietti juga belum. Di paginya dari Baltus, Marcos Ramirez, David Alonso, cek Aji juga masih belum. Nanti kemungkinan kalau dia dapat uh, front row, kemungkinan akan mundur sih Haji posisinya. Gadil juga belum. Huertas ini lebih parah dari Haji. Evan Ortola masih belum. Yuki Kuni belum. Colin Fayer juga belum dapat ya. Besok Yumi Sasaki juga belum. Nih belum. Oke, kita lihat yang di sini. Kemungkinan untuk Moto2 yang akan juara di antara Anet, pasti Kanet ini bagus ya. Kemudian mungkin Manu Gonzalez, mana Manu Gonzalez. Nih kamu lihat, wih, laptopnya bagus banget. Nih kalau saya ini nanti akan coba lihat dari dua dua rider ini, jadi antara Canet, Manu Gonzalez, dan mungkin akan diganggu oleh beberapa lainnya. Vietti ini juga lumayan. Nanti Vietti Arbolino cukup lumayan. Cuman dia kalau dilihat di lap 11 dia 36 terus. Tapi kalau kamu lihat di punyanya Canet, di lap 14 dia masih 35. Itu ngeri sih. Kemudian kalau dari Baltus itu masih kurang juga. Jadi, nah ini juga sama Manu Gonzalez 135,6. Wah, ini bagus. Jadi nanti kemungkinan antara Manu, Canet, kemudian ada mungkin gangguan dari
apa namanya, Vietti sama Arbolino. Alonso ini masih belajar, kemungkinan dia untuk podium sepertinya masih akan coba, tapi saya belum yakin dia bisa dapat di Buriram ini. Oke, itu untuk Moto2. Kalau di Moto3 kita lihat ya, Moto3. Moto3 ada Matteo Bertelli, kemudian ada Stefano Nepa, Rueda, Yamanaka, Piqueras, Adrian Fernandez, David Almansa, David Munoz, Tayo Furusato, Ricardo Rossi, Nicola Carraro, Joel Kelso, Scott Ogden, Luca Luneta, Denis Foggia, Ratchabon Puatsri, Guido Pini, Joel Esteban, Alvaro Carpe. Habis itu Adrian Cruz, Marcos Uriarty, Valentin Perone, Cormac Buchanan, Ruki Modly, Jacob Rosenthaler, dan Eddie Oshie. Oke, itu. Jadi ada seperti itu. Dan ini kalau kamu lihat nama-namanya dan kemarin ngikutin Red Bull Rookie, kamu akan kenal banyak orang karena kita ngikutin Veda. Veda ada di Rookie. Ada Marcos Uriarte, Peroni, Motley, ini Carpe, ini juga orang yang dari Rosenthaler. Ini kemarin di siapa namanya? Guido Pini ini juga. Dia itu orang yang kemarin ada di lupa ya namanya. Red Bull Rookie. Jadi kita coba bahas bagaimana race pace dari mereka. Kita cek antara free practice 1 dan 2. Free practice 1 142 ya, rata-rata 142, 142, 143. Oke, di sini mereka coba ada beberapa yang nyoba race pace, ada yang beberapa yang nyoba apa namanya? Time attack. Oke, kalau dari sini sebenarnya semuanya bagus. Nepa, ya, kalau di Moto3 itu agak susah untuk menentukan siapa yang menang gitu kan. Mario Bertele, kalau tahun lalu tuh udah kelihatan tuh. Alonso, 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 Alonso udah sangat bagus. Kalau sekarang ini agak rumit karena hampir semuanya itu punya kekuatan yang sama. Piqueras dia sudah coba cari race pace nih kayaknya Piqueras. Adrian Fernandez juga sama, David Almansa juga sama, bukan race pace time attack. Kalau David Munoz masih coba cari race pace. Tayo Furusato dia juga sama, masih coba pakai race pace. Ricardo Rossi, Joel Kelso, Scott Ogden, Bacakan Buasri, ini masih belum. Luca Luneta, ini yang nanti akan jadi hot prospect juga. Hidup ini, Hol Esteban, Alvaro Carpe. Oh, Carpe udah coba cari race pace di sini. Tapi, oh bukan race pace. Dia banyak yang nggak kecatat. Tapi rata-ratanya dia 142. Valentin Perone itu masih belum. Rukas, Buchanan, Oriarte, ini masih belum. Ricky Motley masih belum. Masih belum. Kita lihat dari race pace yang ada di free practice 1. Kalau dari race pace di free practice 1, Riese Yamanaka ini udah bagus. Ini tahun ini kemungkinan dia bisa nih untuk bersaing di puncak nanti di hari Minggu. Kemudian Rueda, Rueda 14141 ini juga bagus. Neta lumayan, lebih bagus di Rueda ini. Almansa, Bartele ini masih lumayan juga. 142, 143, tapi dia masih coba cari setup yang tepat. Kemudian David Almansa, Joel Kelso belum dapat, Nepa, Scott Ogden, Adrian Fernandez ini rutin di depan tahun lalu pakai Honda Leopard ya. Foggia dulu pernah bertarung dengan Acosta di Moto3 untuk gelar juara. Panggil Piqueras. Ini lumayan. Alvaro Carpe.
Carpe main bagus loh. Ricardo Rossi, Raja Konbuasri, Pro 1, Munoz belum dapat, Mutli masih silakan. Ini kayaknya ini hot prospect juga nih, rukinya. Ruki yang bagus nih, Guido ini. Paul Esteban, oke, di Oshi, Marcos Uriarte, Rosenthaler, Valentin Perez. Oke, jadi kemungkinan besar yang akan ada di depan itu antara yang manakah? Rueda, Luneta, kemudian Nepa, ini kemungkinan juga di depan, Piqueras, Foggia mungkin, habis itu Fernandes. Untuk yang rookie saya masih menunggu nanti apakah mereka tuh bagus. Almansa ini juga lumayan. Jadi ya karena Moto3 itu sangat sulit untuk menentukan siapa yang juara. Jadi ini adalah nama-nama yang mungkin akan muncul berada di depan. Biasanya Furu 1 juga ikutan. Apalagi di Buriram ya. Cuman kalau dari sini kelihatan kalau di Moto3 itu masih belum ada pola yang tepat yang bisa kita ambil untuk bisa tahu dia dari minggu ini bagusnya siapa. Kemungkinan besok kita coba ulas di Moto2, Moto3 karena ini masih sangat ambigu untuk hasilnya. Tapi kalau di MotoGP kemungkinan udah jelas ya antara Alex, Mark, kemudian Bagnaia, Pedro Bezzecchi itu. Jadi itu mungkin untuk eh, hari ini ya, day one. Jangan lupa untuk nonton MotoGP Sprint Test, sprint besok, sprint race jam 3 sore. Oke, jam 3 sore kita coba nonton MotoGP Sprint Race. Oke, kita ketemu lagi besok. Bye.